sini Desa ingin menjelaskan beberapa teori tentang ekonomi mikro. Pertama itu ada konsep permintaan. Apa itu konsep permintaan? Konsep permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, permintaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permintaan menurut daya beli, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu pertama, ada intensitas kebutuhan, kedua, ada selera konsumen, ketiga, ada pendapatan konsumen, yang keempat ada harga barang substitusi, dan yang kelima ada jumlah penduduk, keenam ada ekspektasi konsumen tentang harga, dan yang terakhir ada periklanan. Nah, usaha produsen meningkatkan penjualan yaitu dengan cara pertama, ada target bisnis, yang kedua ada harga produk atau jasa, yang ketiga ada promosi, dan yang keempat ada kepuasan pelanggan. Ada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Konsep penawaran. Apa itu penawaran? Diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dipasok oleh produsen ke pasar atau konsumen, baik berupa barang atau jasa, pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Nah, ada faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, ketersediaan atau harga barang pengganti, yang ketiga ada biaya produksi, yang keempat ada kemajuan teknologi, yang kelima ada pajak, dan yang terakhir ada perkiraan harga. Nah, ada hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat menghubungkan antara suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Nah, ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang dapat dibedakan menjadi dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Nah, di sini ada fungsi pasar, yaitu terbagi menjadi beberapa fungsi pasar, yaitu ada distribusi produk, penempatan harga atau nilai, promosi, penyerapan tenaga kerja, dan terakhir barang dan jasa. Nah, ada juga cara mencapai keseimbangan pasar, yaitu untuk mencapai sebuah keseimbangan pasar, pemerintah berperan dalam hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perekonomian. Salah satu kebijakan tersebut adalah hal penetapan harga. Keseimbangan pasar terbagi menjadi dua, yaitu keseimbangan pasar jangka panjang dan keseimbangan pasar jangka pendek. Apa itu keseimbangan pasar jangka panjang? Keseimbangan pasar jangka panjang yaitu permintaan dalam jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dalam memperoleh laba normal. Nah, hal ini terjadi karena pada pasar persaingan monopolistik tidak ada hambatan. Dan apa itu keseimbangan pasar jangka pendek? Keseimbangan pasar jangka pendek itu permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar dihadapi perusahaan monopolistik adalah elastis sempurna walaupun sangat elastis. Nah, ada juga
Elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang diminta jika perubahan harga, baik harga barang tersebut maupun harga barang lain, dan perubahan pendapatan konsumen. Faktor-faktor ketersediaan barang yaitu ada ketersediaan barang substitusi di pasar, ada proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, ada kategori barang, kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah, ada keanekaragaman penggunaan barang, ada jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut atau jenis barang, dan pola preferensi konsumen. Nah, di sini ada macam-macam elastisitas permintaan. Ada inelastisitas sempurna atau elastis sama dengan 0, ada inelastis atau E lebih kecil dari 1, atau ada elastis uniter atau elastis sama dengan 1, dan yang terakhir ada elastis sama dengan elastis besar dari 1. Nah, selain ada elastis permintaan, di sini juga ada elastis penawaran. Apa itu elastis penawaran? Elastis penawaran atau elasticity of supply merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami sebagai akibat perubahan harga. Ada juga perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen yaitu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, proses keputusan pembelian itu ada perilaku pasca pembelian, ada keputusan pembelian, ada evaluasi alternatif, ada pencarian informasi, serta pengenalan kebutuhan. Ada juga di sini keputusan pembelian, yaitu dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa sub keputusan, meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Nah, yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor pribadi, faktor psikologi, dan faktor sosial. Di sini ada juga fungsi elastisitas penawaran. Fungsi penawaran itu menggambarkan hubungan yang terdapat antara harga atau P suatu barang dengan jumlah yang akan dijual atau QS. Secara teknisi, hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut. QS sama dengan V dikali P. B. Jenis elastisitas penawaran atau supply, yaitu penawaran elastisitas sempurna, penawaran elastis sempurna, penawaran tidak elastis atau inelastik,